Tema khotbah malam ini, cara keluar dari kesulitan hidup. Saudaraku, hidup kadang seperti sebuah lorong panjang yang gelap. Kita tidak tahu di ujungnya ada apa. Kita hanya bisa terus melangkah. Tetapi ingatlah, meski gelap, bila kita berjalan bersama Tuhan, ada terang yang menanti. Kesulitan bukanlah penjara, melainkan jalan menuju karya Tuhan yang lebih besar. Mari persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan malam ini. Meskipun singkat dan sederhana, saya berharap kita semua mendapatkan jawaban dari apa yang kita alami saat ini. Sebelum masuk ke inti khotbah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita tundukkan kepala. Bapa yang penuh kasih, kami datang hari ini dengan hati yang rindu untuk Engkau sentuh. Kami tahu hidup ini penuh dengan tantangan, masalah, dan air mata. Tetapi kami percaya firman-Mu selalu memberi kekuatan. Urapilah setiap pendengar agar firman ini bukan hanya kata-kata, tetapi menjadi roti hidup yang mengenyangkan jiwa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, Menara Pengharapan hanya ingin mengingatkan, bantu klik subscribe, like, dan komen juga, serta nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan ketika Menara Harapan upload video terbaru. Bagikan juga kepada teman atau komunitas Anda, mungkin ada yang sedang membutuhkan. Terima kasih sudah mendukung pelayanan ini. Baik, kita lanjut, kita masuk ke inti khotbah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita berbicara tentang cara keluar dari kesulitan hidup, kita tidak bisa hanya melihat dari perspektif manusia. Dunia ini selalu menawarkan solusi cepat, pinjam uang untuk menyelesaikan masalah ekonomi, pergi ke dokter untuk menyelesaikan sakit, mencari hiburan dunia untuk mengatasi stres. Tetapi semua itu hanyalah pertolongan sementara. Ada lubang di hati manusia yang tidak bisa diisi dengan apapun, kecuali dengan kasih dan kuasa Tuhan. Alkitab tidak menutup-nutupi kenyataan bahwa hidup orang percaya penuh dengan kesulitan. Bahkan Yesus sendiri sudah memberi peringatan dalam Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Perhatikan, Yesus tidak berkata, mungkin kamu akan menderita. Ia berkata, kamu pasti menderita. Tetapi berita indahnya, Dia sudah menang. Dan kemenangannya itu Ia bagikan kepada kita. Mari kita merenung sejenak. Mengapa Tuhan mengizinkan kesulitan? Bukankah Dia Maha Kuasa? Bukankah Dia sanggup membuat hidup kita selalu mulus? Jawabannya sederhana. Karena tanpa kesulitan, kita tidak akan pernah belajar percaya. Iman yang tidak diuji adalah iman yang rapuh. Kesulitan adalah sekolah iman, tempat Tuhan melatih kita agar makin kuat. Bayangkan sebuah pohon yang ditanam di dalam rumah kaca, selalu terlindung dari badai dan angin. Pohon itu mungkin tumbuh tinggi, tetapi akarnya dangkal. Begitu angin kencang datang, ia roboh. Tetapi pohon yang tumbuh di luar, terkena panas matahari,
hujan deras, bahkan angin ribut, justru berakar lebih dalam. Begitu pula hidup kita. Tanpa badai, kita tidak akan pernah berakar kuat di dalam Tuhan. Lihatlah tokoh-tokoh Alkitab. Ayub adalah contoh yang paling jelas. Dia adalah orang benar, tetapi kehilangan segalanya. Anak-anaknya, hartanya, kesehatannya. Bahkan istrinya berkata, "Kutukilah Allahmu dan matilah." Namun Ayub tetap berkata, "Aku tahu, penebusku hidup." Luar biasa, saudara. Bagaimana mungkin seseorang yang hidupnya hancur masih bisa berkata demikian? Karena Ayub tahu kesulitannya bukan akhir. Ia percaya ada Allah yang hidup dan setia. Lalu lihatlah Paulus. Orang yang mengabarkan Injil justru harus berkali-kali dipenjara, didera, bahkan karam kapal. Tetapi dari penjara itulah lahir surat-surat yang menguatkan kita sampai hari ini. Filipi, Efesus, Kolose, dan Filemon. Tanpa kesulitan Paulus, mungkin kita tidak akan menerima begitu banyak pengajaran indah. Kesulitan menjadi saluran berkat. Sekarang mari kita renungkan. Apakah mungkin kesulitan yang saudara hadapi hari ini sedang dipakai Tuhan untuk mendatangkan berkat? Bukan hanya bagi dirimu, tetapi juga bagi orang lain. Mungkin engkau sedang berjuang dalam ekonomi, tetapi lewat kesaksianmu yang tetap setia, orang lain belajar tentang iman. Mungkin engkau sedang sakit, tetapi lewat keteguhan hatimu, keluargamu dikuatkan. Saudara, kadang kita tidak mengerti mengapa Tuhan izinkan jalan yang sulit. Tetapi percayalah, tidak ada air mata yang sia-sia. Setiap tetes air mata orang percaya, Tuhan melihatnya. Jika hal kecil saja diperhatikan Tuhan, apalagi masalah besar dalam hidupmu. Kesulitan bukan untuk menghancurkanmu, melainkan untuk membentukmu. Seperti tukang emas yang memurnikan emas dengan api, demikian Tuhan memurnikan kita lewat ujian hidup. Api memang panas, tetapi tanpa api, emas tidak akan pernah murni. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan cara keluar dari kesulitan hidup menurut firman. Pertama, jangan pernah lepaskan doa. Doa adalah nafas rohani. Kadang kita merasa doa kita tidak dijawab, seakan-akan langit tertutup. Tetapi ingatlah, doa bukan hanya tentang jawaban. Doa adalah tentang persekutuan. Setiap kali kita berdoa, kita sedang berkata, "Tuhan, aku tidak sanggup tanpa Engkau." Itulah awal dari kemenangan. Kedua, tetaplah pegang firman Tuhan. Saat Yesus dicobai di padang gurun, Ia melawan dengan firman. Begitu juga kita. Dalam kesulitan, kita tidak bisa hanya mengandalkan perasaan. Perasaan bisa menipu, tetapi firman Tuhan tetap sama. Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Ketiga, jangan tinggalkan persekutuan dengan saudara seiman. Kadang saat kesulitan datang, kita justru menarik diri, merasa sendiri. Tetapi ingatlah, Tuhan menciptakan kita sebagai tubuh Kristus. Kita saling menopang. Seperti Musa yang tangannya diangkat oleh Harun dan Hur ketika lelah,
begitu pula kita membutuhkan orang lain untuk menopang kita. Saudara, izinkan saya memberi ilustrasi. Ada seorang petani yang menanam gandum. Ketika badai datang, pohon gandumnya rebah ke tanah. Tetapi justru karena rebah itulah akarnya makin masuk ke dalam tanah. Dan setelah badai berlalu, gandum itu tumbuh lebih kuat. Demikian juga hidup kita. Jangan takut kalau kita sempat jatuh dalam kesulitan. Kadang, rebah adalah cara Tuhan agar kita berakar lebih dalam di dalam Dia. Saya ingin mengajak saudara merenung lebih dalam. Adakah kesulitan yang sedang membuat engkau hampir menyerah? Ingatlah bahwa Tuhan Yesus sendiri pernah mengalami penderitaan yang jauh lebih berat. Ia ditolak, dicaci maki, bahkan disalibkan. Tetapi dari salib yang penuh penderitaan itu, lahirlah keselamatan bagi kita semua. Dengan kata lain, penderitaan Yesus bukan akhir, melainkan jalan menuju kemenangan. Kalau Yesus saja tidak menyerah, bagaimana mungkin kita menyerah? Roma 8 ayat 18 berkata, "Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita." Artinya, penderitaan hanyalah sebentar, tetapi kemuliaan Tuhan kekal adanya. Saudara, jalan keluar dari kesulitan hidup bukan sekedar menunggu masalah selesai, tetapi terus berjalan dengan iman. Ada saat Tuhan mengangkat beban kita, tetapi ada juga saat Tuhan memberi kita kekuatan untuk memikulnya. Dua-duanya adalah jawaban Tuhan. Ingatlah, burung Raja Wali justru terbang lebih tinggi ketika ada badai. Angin yang sama yang bisa menjatuhkan burung kecil justru dipakai Raja Wali untuk naik lebih tinggi. Demikian juga kita, anak-anak Tuhan. Badai yang sama yang bisa menghancurkan orang dunia dipakai Tuhan untuk mengangkat kita lebih tinggi. Saudara, tetaplah percaya. Jangan menyerah. Jangan biarkan kesulitan membuat hatimu pahit. Sebaliknya, biarkan kesulitan membuatmu semakin manis di hadapan Tuhan. Seperti buah anggur yang diperas menjadi air anggur yang nikmat, demikian pula hidup kita. Ketika diperas oleh kesulitan, justru mengeluarkan aroma Kristus yang indah. Kesimpulan, saudara yang terkasih, hidup memang tidak selalu mudah. Tetapi kita punya Tuhan yang setia. Cara keluar dari kesulitan bukanlah lari, bukan pula menyerah, melainkan berjalan bersama Yesus. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Dia adalah jalan di saat engkau buntu. Dia adalah terang di saat gelap. Dia adalah kekuatan di saat engkau lemah. Pegang janjinya. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat 5. Kesulitan hanyalah proses, bukan akhir. Dan akhir dari semua proses adalah kemenangan. Jangan menyerah, sebab Yesus berjalan bersamamu. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman yang singkat dan penuh makna hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa kesulitan bukan akhir, melainkan jalan menuju rencanamu. Kuatkan setiap hati yang sedang lemah, hiburkan yang sedang berduka, pulihkan yang sedang hancur.
kami serahkan setiap masalah hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sebab kami percaya Engkau sanggup memberikan jalan keluar pada waktunya. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam Menara Pengharapan.